Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amelia Winda Arista. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memonitoring atau mengecek intensitas latihan kita, apakah sudah memenuhi target atau belum. Yang pertama bisa menggunakan tes berbicara. Nah, dengan tes berbicara ini kita bisa mengetahui apakah aktivitas yang kita lakukan itu tergolong intensitas ringan, sedang, atau berat. Nah, untuk intensitas ringan itu kita masih bisa berbicara lantang, bahkan kita masih bisa bernyanyi. Kemudian untuk intensitas sedang kita akan merasakan nafas kita kurang teratur, tapi untuk berbicaranya masih bisa normal. Kemudian untuk intensitas berat kita akan merasa terengah-engah dan kesulitan untuk berbicara. Yang kedua bisa menggunakan RPE atau skala pengerahan tenaga. Biasanya diukur dengan skala 1 sampai 10 dengan angka paling besar itu sebagai pengerah tenaga yang maksimal. Nah, untuk skala 1 itu biasanya istirahat. Kemudian skala 2 masuk ke aktivitas minimal atau aktivitas duduk, bersantai, berdiri. Nah, kemudian di skala 3 sampai 4 itu aktivitas enteng atau ringan. Nah, ini biasanya jalan santai. Kemudian untuk skala 5 sampai 6 itu masuk ke aktivitas sedang atau bisa masuk ke intensitas sedang. Biasanya bisa berjalan cepat atau jogging. Kemudian 7 sampai 8 itu masuk ke aktivitas berat. Nah, untuk skala ke-9 ini adalah aktivitas yang sangat berat atau kita emang benar-benar tenaganya kita sudah terkuras. Kemudian untuk skala ke-10 itu pengerahan tenaga paling maksimal. Bahkan di sini kita akan merasakan mau pingsan, bahkan sudah pingsan. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan HRMAX atau denyut jantung maksimal. Untuk menentukan denyut jantung maksimal ini bisa menggunakan rumus 220 dikurangi umur. Nah, menentukan denyut jantung maksimal ini hal yang paling sering digunakan. Namun dengan metode ini kurang cocok diterapkan untuk atlet atau lansia. Semisal seseorang yang berusia 26 tahun, dalam arti HRMAX-nya 220 dikurangi 26 mendapatkan hasil 194 denyut jantung per menitnya. Nah, namun dia merasa sangat kelelahan saat denyut jantungnya dia masih 150-an. Dia sudah merasakan kayak mau mati. Nah, karena di metode ini itu hanya memfokuskan atau dia tidak memandang tingkat kebugarannya atau dia tidak mempertimbangkan tingkat keterlatihan individu. Kemudian yang keempat bisa menggunakan VO2 max atau volume maksimal oksigen yang diproses oleh tubuh saat melakukan aktivitas intensif. Nah, tes VO2 max ini bisa menggunakan metode Cooper test atau lari 12 menit pada lintasan 400 meter. Kemudian juga bisa menggunakan Harva step test atau naik turun bangku selama 5 menit. Nah, untuk tinggi bangkunya itu sekitar 40 sampai 50 dengan setiap langkah mengikuti irama metronom atau bisa 30 langkah per menit dalam arti satu langkah itu setiap 2 detik. Kemudian yang kelima bisa menggunakan HRR atau cadangan detak jantung. Menurut saya inilah metode yang paling cocok diterapkan untuk mengukur intensitas. Dikarenakan metode ini memasukkan denyut jantung istirahat dan mempertimbangkan tingkat kebugaran setiap individunya. Nah, untuk menentukan HRR bisa menggunakan rumus HRMAX dikurangi RHR atau denyut jantung maksimal dikurangi denyut jantung istirahat. Kemudian menentukan target denyut jantung. Itu dengan menggunakan rumus HRR dikali persen intensitas ditambah denyut jantung istirahat. Nah, untuk menentukan persen intensitas ini sendiri bisa menggunakan kurang dari 60% itu intensitas ringan, 60-70% intensitas sedang, kemudian 70-80% intensitas berat. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberitahukan contoh perhitungannya.